BTP Sumbaksel, apa kabar Anda? Pada kesempatan kali ini saya Agrani akan menemani Anda kita dalam perbincangan di Ngopi. Ngobrol seputar apa saja yang ada di sekitar kita. Kali ini saya akan berbincang tentang pendampingan kejaksaan untuk pekerjaan pemerintah. Nah, saya punya tamu istimewa. Ada Kepala Seksi Pertimbangan Hukum pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Langsung saja kita akan berkenalan. Ada Pak Eko Nugroho. Ya. Pak Eko Nugroho, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat berjumpa dengan sedulur BTP. Ini kenapa kami ucapkan selamat berjumpa, karena sebelumnya kita juga pernah tampil di sini. Pada saat itu Bapak Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Pipu Firman Priyadi, juga pernah pada satu kesempatan mengisi podcast terkait dengan tugas pokok fungsi kita selaku jaksa pengacara negara pada bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Lalu kali ini kita akan bicara bagaimana pendampingan kejaksaan untuk pekerjaan pemerintah. Baik. Nah, kan banyak yang tidak tahu gitu ya Pak. Ya. Tapi ngomong-ngomong, Pak Eko udah berapa lama di Palembang? Saya alhamdulillah sampai dengan saat ini baru 5 bulan. 5 bulan. Sebelumnya pindahan dari Kejaksaan Negeri Ambon. Dari di Ambon. Maluku, ya. Oke, dari Indonesia Timur ke Indonesia Barat. Perbedaan suhu terasa? Perbedaan suhu ya, karena memang secara iklim ya, masing-masing punya karakteristik yang berbeda ya. Indonesia Timur, Indonesia bagian Barat, ada beberapa hal yang memang tidak sama persis gitu. Baik Pak Eko, kita langsung saja. Pendampingan kejaksaan untuk pekerjaan pemerintah. Agak sedikit bingung mungkin kalau masyarakat awam. Pendampingan apa yang harus didampingi, sementara pekerjaan pemerintah itu apa? Secara umum bisa dijelaskan Pak Eko. Baik, jadi kalau kita bicara masalah pendampingan hukum ya, ini merupakan suatu pendekatan istilah untuk suatu kegiatan yang awalnya memang sudah lazim dilakukan oleh jaksa pengacara negara. Ini pendekatan istilah untuk suatu kegiatan yang nama aslinya adalah legal assistant. Pendampingan hukum ini dalam tugas pokok fungsi saya selaku Seksi Pertimbangan Hukum merupakan salah satu dari tugas fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara, dibanding juga di situ ada tugas-tugas yang lain. Di samping legal assistant ada juga legal opinion atau pemberian pendapat hukum, dan juga ada yang namanya audit hukum. Jadi di sini yang mungkin ditanyakan tadi terkait dengan pendampingan hukum atau legal assistant itu salah satu di antaranya. Tadi ditanyakan terkait dengan pendampingan hukum terkait dengan pekerjaan pemerintah. Sebetulnya konteksnya bukan hanya sebatas pada pekerjaan pemerintah, namun juga terdapat pekerjaan-pekerjaan lain yang memang dilakukan oleh salah satunya contoh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan bukan hanya saja lembaga pemerintahan. Dalam hal ini bisa jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, juga pemerintah kabupaten kota, tapi juga ada beberapa pekerjaan yang memang dilakukan oleh lembaga negara. Misalnya kementerian atau lembaga negara non kementerian juga kan ada. Jadi kenapa hal-hal tersebut memungkinkan untuk didampingi? Karena kapasitas kita selaku jaksa pengacara negara memang di situ. Ini kita lakukan terkait dengan jangan sampai adanya kegiatan-kegiatan tersebut atau pekerjaan-pekerjaan tersebut ke depan ada potensi permasalahan hukum. Ke depan ada potensi hal-hal yang memang tidak diinginkan terkait dengan masalah-masalah yang mungkin saja terjadi pelanggaran ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku atau hal-hal yang lain yang berkisar mengenai hal itu. Itu yang pertama. Yang kemudian mengantisipasi jangan sampai terjadi kerugian negara. Yang ketiga, terjadi penyalahgunaan hal-hal yang sifatnya prosedural dan administrasi. Jadi stressing kami dalam hal pendampingan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sebagaimana tadi sudah saya sampaikan berkisar tentang hal tersebut. Oke.
Berarti ini adalah pendampingan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah. Ya. Jadi disebutkan pusat dan juga secara nasional dan Ya. juga ke daerah. Ya. Ini melekat di masing-masing daerah juga ada berarti. Oke. Kami bekerja dalam prinsip mengutamakan integritas, dan di tempat kami ada suatu semboyan yang namanya no fee ya. No fee itu berarti kita tidak menerima fee, tidak menerima imbalan, dan itu dilakukan terkait dengan pihak-pihak yang berkompeten yang sebagaimana tadi sudah disebutkan, baik itu dari lembaga pemerintahan, lembaga negara, BUMN maupun BUMD yang punya kapasitas selaku pemohon. Jadi tidak otomatis. Pendampingan ini harus ada yang memohon dulu. Ya, jadi diminta. mereka yang sudah kami sebutkan tadi bermohon. Dari permohonan tersebut kami membuat pertelahan apakah dalam hal pekerjaan tersebut memungkinkan untuk didampingi. Kenapa memungkinkan didampingi atau tidak? Karena bisa jadi permohonan tersebut kami lakukan disclaimer atau tidak memungkinkan untuk didampingi. Contoh terhadap kegiatan atau pekerjaan yang memang di situ sudah ada potensi permasalahan hukum atau sedang ditangani aparat penegak hukum. Contoh misalnya ada suatu pengajuan pekerjaan, ternyata pekerjaan tersebut sedang disidik, sedang dilakukan penyidikan, sedang dilidik atau sedang dilakukan penyelidikan, atau ada upaya lain dari aparat penegak hukum terkait dengan pekerjaan tersebut. Berarti Itu tidak bisa lagi didampingi. iya, kemungkinan besar kan pasti ada hal yang namanya conflict of interest. Jadi nggak mungkin kita nanti tarik menarik di situ. Sementara penegakan hukum dilakukan, kita melakukan pendampingan hukum. Padahal maksud kita dilakukan pendampingan hukum adalah mengantisipasi jangan sampai nanti muncul permasalahan hukum, bahkan sampai ada potensi kerugian negara, bahkan nanti mengarah pada tindak pidana korupsi. Ada syarat berarti Pak untuk meminta pendampingan dari pihak kejaksaan? Ya, syaratnya adalah tentunya karena di prinsip di Datun ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ada kesetaraan di situ. Itu sebab berbeda dengan dress code dari bidang yang lain, karena kita mengetahui di kejaksaan itu ada fungsi penuntutan sebagai fungsi utama, namun juga ada fungsi penyidikan, ada fungsi intelijen. Maka di bidang-bidang yang lain dress code-nya menggunakan pakaian dinas harian yang biasa kita lihat lazim ada tanda pangkat, ada apa. Kalau ini? Di kami dress code-nya seperti ini karena kami punya kesetaraan ya tadi itu. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita sama klien ini tidak ubahnya hubungan yang sifatnya simbiosis mutualisme lah. Kita saling ini setara, kemudian saling berusaha untuk memberikan kontribusi terbaik untuk negara. Jadi dengan itikat baik seperti itu, maka syarat-syarat yang diajukan tentu saja jangan istilahnya sama-sama saling membangun kepercayaan. Jadi dalam hal pengajuan permohonan itu otomatis kita akan menelaah apakah ada hal-hal yang lain yang misalnya tersembunyi di balik itu. Ada niatnya dulu ya? Ya. Lihat dulu ya niatnya ya. Ya. Tapi biasanya mereka niatnya apa Pak? Untuk mengawalinya dari baik begitu atau? Biasanya segala hal itu kan kalau misalnya suatu kegiatan sedang berlangsung tentunya diawali dengan niat yang baik lah. Ini sedang berlangsung, biasanya sedang berlangsung atau akan dimulai ya Pak? Iya, kalau akan dimulai biasanya permintaan ke kita itu dalam bentuk legal opinion. Legal opinion berarti pendapat hukum. Pendapat hukum. Apakah dalam suatu kegiatan yang akan dilangsungkan ini sudah sesuai dengan aturan, terus apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi penyimpangan, atau ada multitafsir, atau ada perspektif yang berbeda terhadap pandangan suatu aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oh, berarti ketika misalnya akan membuat sebuah peraturan di suatu daerah, kebijakan boleh, peraturan daerah, boleh, atau langkah-langkah yang nanti bersinggungan dengan hukum juga boleh. Diperbolehkan untuk meminta pendapat tadi. hukum, meminta pendapat hukum atau legal opinion. Karena kalau teman-teman mungkin latar belakang ilmiahnya, kompetensi ilmiahnya, pendidikannya, latar belakang akademisinya berbeda, tentunya merasa awam, timbul keraguan, confuse apakah suatu kegiatan yang mereka lakukan nantinya, suatu kebijakan yang mereka ambil nantinya, suatu hal yang memang akan dilakukan terkait dengan tugas pokok fungsi mereka, khawatir nanti bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi mereka minta pendapat ke kita, karena biar bagaimanapun
secara keilmuan kejaksaan kan otomatis bersinggungan dengan masalah hukum. Latar belakang pendidikannya juga hukum dan dilekati tugas pokok fungsi kewenangan yang berkaitan dengan itu. Tapi nggak lama dihukum ya Pak? Tidak pernah dihukum ya? Nggak pernah dihukum, apalagi kalau ngambil komputer. Baik, nah ini menarik ya kalau masalah kebijakan misalnya. Kebijakan itu pemerintah daerah minta pendapat, legal opinion, tadi bahasanya legal opinion, kepada kejaksaan ketika dia akan membuat sebuah kebijakan. Agak sulit ya, sebagai masyarakat awam nih pandangannya itu bagaimana, maksudnya gimana Pak? Jadi kenapa sih kadang kita ada pendekatan kok disebut kebijakan? Ada suatu azas sih namanya first immersion. Jadi suatu kebijakan itu dilakukan oleh pemerintah daerah atau di lingkup pemerintahan manapun juga bisa. Apabila ada juga syarat-syarat dan ketentuannya. Ini kadang kan awam ini perlu melakukan refresh, jangan lupa gitu loh. Jadi kebijakan itu dilakukan dalam hal memang ada kevakuman terkait dengan aturan perundang-undangan tersebut. Jadi ini belum diatur, secara khusus belum diatur. Terus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang hukum yang sudah ada sebelumnya. Jadi tidak bertentangan dengan itu. Konkretnya contoh sih, kasih contoh deh Pak. Misalnya apa yang bisa kita? Ya ada banyak hal yang misalnya kearifan lokal ya, yang memang larangan-larangan tentang yang harus diperdakan ataupun tidak diperdakan. Jadi namanya diskresi ya. Ada kebijakan yang memang harus diambil, tapi di situ bagaimana kebijakan itu bisa diambil itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terjadi disharmoni dengan peraturan perundang-undangan atau kontraproduktif. Tapi justru apabila tidak dibuat kebijakan tersebut, maka nggak jalan pemerintahan. Ada kevakuman. Nah, itu yang perlu diinventarisir, biasanya dikonsultasikan dengan kita. Nah, baru nanti kita melakukan hal-hal yang sifatnya analisa, apakah ini dimungkinkan, baru kemudian kita tuangkan dalam bentuk pendapat hukum. Nah, pendapat hukum itulah yang kemudian dijadikan sandaran atau dijadikan pertimbangan untuk bisa melangkah lebih lanjut bagi rekan-rekan. Saat merumuskan pendapat hukum, apa yang dilakukan oleh tim Pak Eko ini? Turun langsung ke lapangan gitu? Kami lakukan yang memang diperlukan. Contohnya dari awal ya sebaiknya dilakukan pemaparan supaya kita paham betul akar persoalan yang timbul, bukan hanya dari surat permohonannya saja, tapi hal-hal yang lain yang perlu yang kita butuhkan untuk kita bisa analisa secara mendalam dan komprehensif. Karena kan ada hal-hal yang melatar belakanginya, ada hal-hal yang sifatnya sosiologis, ada hal-hal yang sifatnya filosofis. Jadi bukan hanya semata-mata aturan hukum saja yang berlaku. Jadi tidak menutup kemungkinan turun juga ke lapangan ya? Sangat dimungkinkan karena kita untuk membangun keyakinan, betul nggak sih ya akan ada ekses seperti itu, atau mungkin bukan hanya ekses tapi ada resistensi gitu. Terus ada respon seperti apa, bagaimana? Jadi kita melakukan kajian secara mendalam sebelum kebijakan itu dibuat begitu ya? Sebelum kami menuangkan pendapat. Oke. Itu kan masalah kebijakan ini. Nah, kalau tadi disinggung juga kegiatan. Kalau legal opinion dalam sebuah kegiatan ini sebelum dimulai bentuknya bagaimana? Jadi dalam hal permohonan pendampingan hukum, apabila terjadi hal-hal yang sifatnya krusial juga bisa dikeluarkan atau outputnya bisa jadi dua gitu. Misalnya ternyata ada permasalahan yang krusial harus membutuhkan pendapat hukum, kita bisa menerbitkan itu, bisa mengeluarkan pendapat hukum. Tapi itu belum mulai kegiatan? Bisa, belum mulai kegiatan, kegiatannya belum berjalan. Sejauh yang dibutuhkan klien aja, sejauh yang dibutuhkan mitra kami, kira-kira apa sih kebutuhan mereka untuk bisa melangkah terkait dengan pekerjaan dan kegiatan tersebut. Kira-kira apa yang lebih relevan, apakah bertentangankah dengan peraturan gitu apakah pendapat hukum ataukah pendampingan hukum atau kedua-duanya. Jadi begitu, mana yang lebih relevan bagi mereka untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, ketika pendampingan Pak, ketika ini sudah berjalan, sebuah kegiatan berjalan, pendampingannya bagaimana? Pendampingannya akan terus mengikuti, jadi sampai dengan goalnya itu kegiatan tersebut berjalan dengan baik, terutama dari sisi perspektif yuridis, dari sisi perspektif kacamata hukum, itu tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ini berbeda tidak sih dengan evaluasi? Pada prinsipnya, prinsip dasar kerja kami ya di samping melakukan pendampingan,
monitoring, evaluasi itulah bagian dari cara berkomunikasi ya, bagian dari cara berkomunikasi dengan baik, cara berkoordinasi dengan baik ya tentunya ada check and balance di situ, ada monitoring, ada evaluasi. Itu bagian dari action yang kita lakukan. Salah satunya seperti itu. Kalau misal dalam sebuah pendampingan ini Ya. ada kegiatan yang sedang berjalan tapi tidak sesuai dengan apa ya? Kalau bahasanya apa tadi? Kalau tadi legal opinion di tengah jalan jadi- sesuai dengan arahan dari ya. kejaksaan. Nah, apakah pernah ada kegiatan yang dihentikan gitu? Di legal assistant, di pendampingan hukum itu kita kalau di legal opinion ini kita sifatnya normatif ya. Jadi sesuai dengan aturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturannya seperti ini, tidak boleh dilakukan ini, itu ada batasan-batasannya dan itu jelas dan tegas. Tapi kalau di pendampingan hukum kita lebih pragmatis, tapi tetap dalam koridor tidak melanggar aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi lebih pragmatis dalam arti kita mencari problem solving di situ. Contoh, apabila memang terjadi dalam proses pendampingan ada salah satu pihak yang memang tidak punya itikat baik atau melakukan hal-hal di lapangan itu tidak sesuai. Contoh dalam hal pelaporan kegiatan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ke kami, otomatis ini kan sudah ada indikasi perbuatan curang. Kami biasanya mengingatkan dan melakukan deteksi terhadap hal-hal seperti itu. Dalam konteks ini masih bisa dilakukan perbaikan-perbaikan karena sifatnya kami adalah bagaimana persuasif, ayo jangan sampai terjadi pelanggaran hukum. Jadi diingatkan. Sifatnya gitu ya. persuasif, sifatnya edukatif, sifatnya juga lebih ke hal-hal yang sifatnya mengantisipasi jangan sampai terjadi permasalahan-permasalahan di kelak di kemudian hari. Namun apabila hal-hal tersebut tidak diindahkan, bahkan terkesan ada niat mereka yang tidak baik, kami bisa saja melakukan cut. Jadi kita langsung menghentikan atau kita lakukan ya sudah stop, nggak jadi kita dampingi. Pernah yang begitu, Pak? Di beberapa case di daerah lain mungkin pernah. Tapi kalau di Sumatera Selatan sampai dengan saat ini selama saya bertugas masih belum saya temukan. Nurut semua ya? Iya. Orang Sumatera Selatan nurut. Alhamdulillah. Baik, nah kalau misalnya di tengah jalan ketika sebuah pendampingan terjadi, kemudian kegiatan tersebut, misalnya ketika didamping oleh Kejati ada temuan tindak pidana korupsi, Ya. apakah kejaksaan melakukan pemeriksaan lagi atau bagaimana bentuknya? Jadi pada awalnya inilah pentingnya pada saat dilakukan permohonan ini kita menelaah secara komprehensif, efektif, efisien. Jadi berkas-berkas pendukung, dokumen dan itu kita sampaikan. Apakah memang ada dugaan tindak pidana korupsi di sini? Apakah ada aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan di kegiatan tersebut? Kami juga berkoordinasi dengan bidang-bidang lain. Jadi pada saat sebelum kita dampingi, kita menanyakan ke bidang intelijen, juga ke bidang Pitsus, apakah terhadap permohonan ini ada tindakan dari bidang lain, entah itu pengumpulan data dan bahan keterangan, entah itu informasi awal terjadi indikasi tindak pidana korupsi, ataupun dilakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, bahkan penuntutan. Kita biasanya berkoordinasi dengan bidang-bidang lain. Jadi ketika itu sudah tidak ada, maka kami baru bisa action. Baru kita pertimbangkan untuk dapat disetujui permohonan pendampingannya. Pendampingan itu ada nilai tidak sih, Pak? Maksudnya untuk sebuah kegiatan dengan nilai berapa rupiah begitu? Atau semua? Tidak. Tidak. Nggak ada sih kita batasan nilai, tidak. Cuma biasanya kan kalau pekerjaan-pekerjaan sederhana ada baiknya hanya dilakukan hal-hal yang sifatnya konsultasi saja. Tidak usah Tidak langsung dalam didampingi. bentuk kegiatan pendampingan. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya kompleks, yang sifatnya rentan terjadi penyimpangan atau perlu diantisipasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan atau hal-hal yang sifatnya pelanggaran prosedur atau apapun yang perlu diantisipasi, makanya biasanya pemohon merasa perlu untuk didampingi. Apa salah satu contoh case yang perlu pendampingan memang serius gitu? Ada beberapa kegiatan, entah itu melibatkan satuan kerja di tingkat daerah, dalam hal ini kabupaten kota,
maupun tingkat provinsi maupun kementerian dan lembaga, memang ada beberapa kegiatan. Contoh dalam hal pengadaan barang dan jasa itu mereka merasa lebih secure lah, merasa lebih safety kalau kita dampingi. Jadinya otomatis kita berusaha untuk menelaah permohonan tersebut apakah masuk kualifikasi untuk bisa didampingi, terus kemudian dilakukan kegiatan pendampingan. Salah satu contohnya di BTP ini juga ada beberapa pekerjaan yang memang kita dampingi karena tidak tertutup kemungkinan ada permasalahan yang timbul, baik itu masalah yuridis maupun masalah teknis. Hanya saja stressing kita lebih ke hal-hal yang sifatnya yuridis atau permasalahan hukum dan hal-hal yang sifatnya administratif dan juga yuridis. Baik. Ya. Di masa pandemi berkurang tidak aktivitas? Saya Kalau orang rasa lain berkurang nih, kalau kejaksaan bagaimana, berkurang tidak? kalau kita mau pinjam istilah ekonomi namanya relaksasi ya. Jadi setelah capaian vaksinasi itu sudah mulai menunjukkan hasil yang signifikan, terus kemudian dilihat dari angka angka yang terinfeksi COVID itu di Indonesia sudah mulai turun, maka saya rasa perekonomian mulai digerakkan dan mulai menggeliat, sehingga ada beberapa hal yang tadinya sempat tersendat karena COVID sempat meninggi, ini sekarang sudah mulai berjalan normal, walaupun dengan istilah yang kita sebut new normal. Nah, termasuk juga dalam hal kegiatan-kegiatan yang dibiayai APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota. Itu ada pendampingan, Pak? Kalau mereka kalau mereka mengajukan permohonan dan kemudian kita melihat kualifikasinya memang memungkinkan untuk didampingi dan kita melihat ini perlu untuk didampingi, maka tidak tertutup kemungkinan. Kan tadi ada 3 jenis ya, ada pendapat hukum, pendampingan hukum, audit hukum. Nah, Ya. kalau audit hukum ini harus diminta? Audit hukum juga diminta. Oh, diminta. Diminta karena biasanya terhadap suatu kegiatan mereka ini ragu apakah kegiatan yang sudah berlangsung yang sudah berlangsung ini dalam hal penerapan aturan, dalam hal kegiatan ini berlangsung dengan dasar aturan yang sebagaimana mereka sudah lakukan itu sudah tepat atau belum. Maka mereka minta audit hukum apakah sudah tepat pelaksanaan kegiatan tersebut dengan berdasarkan aturan yang sudah mereka terapkan. Audit hukum, tapi kan agak bingung ya, ketika mereka sudah menerapkan, terus mereka minta audit hukum. Ya, karena kan bisa jadi nanti rekomendasi dari kita adalah saran-saran dan perbaikan. Contoh perbaikan yang sifatnya sistemik. Perbaikan yang sifatnya sistemik ini bagaimana nanti perbaikan tersebut by system, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Bila ternyata itu bertentangan atau tidak pas lah, tidak stable dengan suatu hukum yang lain, bagaimana? Ya. Kalau masih bisa diperbaiki, kita perbaiki. Oh, sifatnya begitu ya? Kalau Sifatnya tidak ya nanti siapa tahu memungkinkan untuk dianulir, siapa tahu masih bisa dilakukan perbaikan, siapa tahu masih bisa dilakukan revisi ataupun nanti dilakukan evaluasi agar jangan sampai ke depan timbul permasalahan yang seperti itu lagi. bentuknya adalah bagaimana memberikan nasihat, gitu. Ya. Opini Ya. apa yang harus dilakukan untuk perbaikan. Ya, Sifatnya seperti itu. outputnya seperti itu. Oke, untuk audit hukum. Ya. Nah, kalau kan pemerintah ini mengeluarkan kondisi darurat nih pada Ya. masa pandemi ini. Pendampingannya apa kalau pada masa COVID ini? Kami di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan termasuk yang dipercaya pemerintah, SEQ pemerintah provinsi, SEQ Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan kegiatan pendampingan yang terintegrasi. Dalam hal ini dengan rekan-rekan dari fungsi yang lain. Contoh dengan rekan-rekan dari BPKP yang jelas kita tahu sebagai auditor pemerintah, juga rekan-rekan dari inspektorat dan beberapa stakeholder terkait untuk untuk melakukan pendampingan terkait dengan kegiatan pengadaan barang jasa di lingkungan Satker Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel. Beberapa kali kita melakukan rapat,
monitoring dan evaluasi, kita melakukan fungsi controlling, kita juga melakukan pendampingan bagaimana agar pengadaan barang jasa tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena memang dalam kondisi COVID seperti ini, kondisi kedaruratan, bahkan Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa kesehatan masyarakat ini harus dinomorsatukan, sehingga karakteristik pengadaan barang jasanya pun berbeda. Oleh sebab itu, lembaga yang kompeten mengatur tentang, yang punya otoritas tentang pengadaan barang jasa, LKPP, memberikan semacam kekhususan bagaimana proses pengadaan barang jasa ini bisa dilakukan. Tentunya berbeda dalam kondisi normal. Salah satunya adalah bagaimana pemilihan penyedia ini dilakukan dengan mengedepankan pertama dari pihak yang mengadakan itu melakukan survei kewajaran harga, kemudian penunjukan penyedia, setelah itu dilakukan yang namanya post audit. Jadi di dalam agar dilakukan percepatan itu, maka dilakukanlah post audit. Nah, post audit ini untuk mendeteksi apakah memang terjadi kelebihan bayar. Ini adalah upaya antisipasi untuk mencegah terjadinya kerugian negara. Nah, kita ikut terlibat di situ. Kita ikut melakukan upaya-upaya jangan sampai terjadi pelanggaran hukum dalam proses pengadaan barang jasa terkait dengan COVID. Di titik mana dilakukan pendampingan itu? Apakah ketika akan melaksanakan, ketika sedang berjalan, atau sudah selesai dilakukan? Pada saat pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan, pada saat prosesnya dilaksanakan, pada saat sudah selesai jadi dilaksanakan semuanya, karena intinya dalam proses pengadaan barang jasa ini kan rotary check. Rotary check ini membentuk siklus di mana dari perencanaan, kemudian proses penunjukan penyedianya, terus kemudian pelaksanaannya, baru nanti pertanggungjawaban keuangannya disertai dengan bukti-bukti dukung yang sah, baru kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi apakah memang ini sudah berjalan dengan baik. Di kondisi yang tidak stabil seperti ini, ketika melihat juga mendampingi sebuah kegiatan yang berkaitan dengan COVID-19 ini, di titik mana yang biasanya dilalaikan, Pak? Biasanya ini ada semacam walaupun sudah mulai jarang, tapi kita mengantisipasi jangan sampai timbul adanya penyimpangan karena ada niat yang kurang baik itu dari penyedia. Maksudnya penyedia ini perkanan pihak ketiga, maupun dari yang memberikan pekerjaan. Biasanya ada komitmen fee, atau memang itu kalau komitmen fee berarti suatu hal yang disengaja ya. Memang dari awal terjadi kong kali kong, memang dari awal terjadi pengaturan sama-sama melakukan upaya pelanggaran. Sudah niat begitu ya? Sudah punya niat. Nah, namun ada juga hal-hal yang sifatnya lalai. Nah, hal-hal yang sifatnya lalai ini apabila kita lakukan pendampingan bisa kita minimalisir. Syukur-syukur kita berharap tidak ada lagi kelalaian. Contohnya dalam hal survei kewajaran harga. Jadi dalam Perpres memang tidak disebut namanya kemurahan harga, tapi kewajaran harga. Jadi tidak diambil harga yang murah karena pelaku usaha juga dimungkinkan untuk mendapat untung, tapi harus dalam kualifikasi kewajaran. Berarti di situ mempertimbangkan harga pasar, keuntungan yang wajar, juga norma pajak. Jadi ini yang kita ingatkan, jangan sampai nanti contoh dalam hal pembelian masker, dalam hal pengadaan alat-alat tes ataupun alat-alat kesehatan itu harganya tidak wajar. Jadi tidak wajar itu bisa jadi terlalu murah, bisa jadi terlalu mahal. Nah, ini yang perlu kita antisipasi supaya tidak timbul namanya kerugian negara. Baik, itu kan di kondisi COVID, terutama di kesehatan. Nah, kalau di di kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, minta pendampingan, di mana yang biasanya ada miss-nya dari mereka? Biasanya sih lebih ke hal-hal yang sifatnya kan aturan hukum ini kan dinamis ya, updatable. Maksudnya dalam hal regulasi ini kadang mereka
kurang bisa update karena mereka biasanya hal-hal teknis terkait dengan pekerjaan saja dan belum tentu pekerjaan sehari-harinya itu bersinggungan dengan permasalahan hukum, aturan-aturan tentunya. Nah, itu yang biasanya kita perlu update. Jadi apakah memang ini masih relevan atau aturan tersebut malah justru sudah tidak berlaku lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang sifatnya administratif, karena kalau saya sih termasuk yang meyakini pelanggaran administratif itu sudah tinggal selangkah lagi terjadi indikasi tindak pidana korupsi. Oh iya? Iya, karena fungsi administrasi ini kan membantu kita by system agar jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Jadi kalau sudah ada pelanggaran administrasi, kita lihat nih apakah di situ ada motif atau ini justru menjadi modus terjadinya tindak pidana korupsi. Kalau unconsciously, tidak sengaja begitu melakukan pelanggaran administratif, mungkin nggak Pak? Kita akan mendetek, karena kita ini selain sebagai jaksa pengacara negara, tentunya jaksa ini juga dilengkapi insting ya, karena dia juga sebagai penuntut umum, otomatis dia juga punya naluri untuk membuktikan. Jadi dia juga penyidik, juga jadi biasanya kita punya insting ini kira-kira sikap batin atau mens rea atau niatnya ini betul-betul memang mau mencuri dalam tanda kutip, mencuri uang negara, atau memang betul-betul lalai. Biasanya kita secara keilmuan jaksa punya kapasitas untuk bisa melakukan hal seperti itu. Biasanya kita langsung melakukan hal-hal yang sifatnya early detection, early warning, kita sampaikan, kita lihat, terus kemudian kita antisipasi lah di situ. Jadi mengendus nih ya, kayak detektif gitu ya Pak ya? Ya, tapi jadi tahu lah ya, udah nggak betul-betulnya. Bagaimana sih Pak? Pengen tahu juga kita, kalau gimana sih kalau sikap mencurigakan gitu? ya contohnya kita minta pada saat report, pada saat entry meeting misalnya, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut. Ternyata dokumennya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, atau kemudian kok ada hal-hal yang memang sengaja ditutup-tutupi, ya kita mendingan nggak usah didampingi, silakan nanti berhadapan dengan bidang yang lain, karena dari awal dia tuh udah nggak baik. Ini berarti kayak orang pacaran lah, kalau misalnya sudah ada dusta di antara kita ya udah nggak bisa. Nggak usah dilanjutin gitu ya. Lah. Tapi kalau misalnya kondisinya lama ketika diminta, tapi ternyata lama, nah itu ada indikasi juga kah? Ya kita berusaha untuk saling memahami ya, kan ada hal-hal yang sifatnya teknis, ada yang hal sifatnya non teknis. Kalau komunikasi bisa berjalan dengan baik, koordinasi berjalan dengan baik, saya rasa tidak ada hal-hal yang sifatnya tidak bisa kita pahami. Ya, kita berusaha saling memahami aja. Kalau penyidik ini agak sulit ya emang ya, baru ditanya sedikit langsung ditutupin lagi gitu ya. Padahal kan kita pengen tahu juga nih dari mana sisi penilaiannya. Nah baik Pak Eko, sejauh kita perbincangan ini, apa masukan Anda terutama pada penyelenggara negara terutama ya, ketika mereka meminta pendampingan hukum, pesannya apa Pak Eko? Ya, jadi dikembalikan kepada niat awal kita dalam hal melaksanakan pekerjaan yang memang memungkinkan untuk dilakukan pendampingan hukum, berarti terhadap pekerjaan yang memang sumber anggarannya berasal dari negara dan memang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, lembaga negara, BUMN maupun BUMD, maka dari awal memang diniatkan untuk bekerja dengan baik, karena bekerja dengan baik ini memberikan semacam kontribusi terbaik untuk negara kita ini gitu, untuk Indonesia kita tercinta ini. Jadi sesuai dengan skop bidangnya masing-masing, kami di Kejaksaan dalam hal ini di bidang Datun memberikan pendampingan, ya kami memberikan pendampingan ini berharap output yang terbaik gitu. Jadi saya harap juga rekan-rekan yang meminta pendampingan juga punya komitmen untuk sama-sama mewujudkan hasil kerja terbaik yang nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Demikian. Baik, jadi dari niatnya dulu, lalu kemudian sama-sama trust ya, sama-sama percaya dan juga jujur. Terima kasih Pak Eko untuk waktunya, edukasinya, semoga bermanfaat pada masyarakat, terutama juga pada kegiatan-kegiatan yang tentunya untuk kemasyarakatan ataupun juga untuk kesejahteraan masyarakat. Sukses ya Pak. Baik. Tahun 2022 mungkin lebih sukses lagi. Harus lebih sukses.
Jadi banyak hal ya memang yang harus diperhatikan ya, terutama untuk penyelenggara negara. Nah, Ya. sebagai closing statement ini Pak Eko, perlu ditambahkan apa tips yang harus diingat oleh penyelenggara negara? Oke, jadi pada prinsipnya pendampingan hukum ini adalah wujud upaya preventif agar jangan sampai kerugian keuangan negara ini timbul. Jadi upaya preventif ini dilakukan dengan langkah-langkah yang tadi sudah kami sampaikan di depan. Nah, outputnya adalah bagaimana suatu kegiatan ini tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan terutama tepat anggaran. Jadi hal-hal ini adalah suatu hal yang outputnya memang kita ingin capai. Nah, terutama jangan sampai nanti kegiatan-kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Jadi saya rasa memang marilah sama-sama kita wujudkan dengan memberikan yang terbaik bagi negara ini sesuai dengan skop bidangnya masing-masing. Karena saya punya pendapat sih secara pribadi kalau dalam hal kegiatan pendampingan ini trust is good. Jadi percaya itu bisa jadi adalah suatu hal yang baik. But control is the best. Jadi melakukan fungsi controlling itu salah satu hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dari saling percaya tadi ya. Betul. Terima kasih Pak Eko, terima kasih untuk edukasinya, semoga bermanfaat dan juga bermanfaat untuk penyelenggara negara, masyarakat pun juga bisa menikmati hasil pembangunan ini. Terima kasih sekali lagi Pak Eko, sukses untuk tahun 2022 nanti ya. Terima kasih untuk Anda sedulur, semoga perbincangan kita bermanfaat. Sampai di sini dulu perbincangan untuk kali ini, jangan khawatir karena kami masih banyak juga konten informasi yang akan hadir di Ngopi. Dan hanya di YouTube channel BTP Sumbaksel. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya. Sampai jumpa.